Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fardiansah, kelas 10 TBSM SMK Taman Siswa Banjarnegara. Saya sekarang berada di bengkel Amanah Motor yang bertempat di Kalibombong, Kalibening. Berhubung pemilik bengkel tidak berkenan untuk mengambil video pemiliknya, mohon maaf tidak menyertakan video pemilik bengkel. Saya ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai pemilik bengkel tentang usaha bengkel. Sebelum saya melakukan wawancara, bolehkah Anda memperkenalkan diri? Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahlan Nur Ibnu Thoyib atau biasa dikenal dengan Abu Ibrahim. Saya pelaku usaha kecil perbengkelan di daerah Kalibombong, Kalibening, Banjarnegara. Nama bengkel saya Amanah Motor. Bengkel saya sudah berdiri sejak tahun 2013, alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang. Bengkel saya merupakan bengkel sepeda motor dengan spesialisasi di motor injeksi dan matic. Jadi di sini kami menerima semua jenis motor untuk diperbaiki. Hanya kami mengkhususkan, ya katakanlah kita spesialis seperti dokter spesialis gitu di bidang motor injeksi dan matic. Walaupun sebenarnya ya pada dasarnya kami menerima semua jenis motor baik 2 tak, 4 tak ataupun injeksi. Kadang-kadang kita pun menservis mobil, misalnya ya ngelas mobil atau mungkin memperbaiki listrikan mobil. Kadang-kadang ada yang minta, ya kita terima. Kadang-kadang kita memperbaiki genset, kadang-kadang kita memperbaiki singso itu ya, istilahnya fleksibel. Cuman intinya kita bergerak di bidang usaha motor baik 2 tak, 4 tak, dan kita katakanlah spesialis di motor injeksi dan matic. Dengan alhamdulillah peralatan di tempat kami juga cukup mumpuni, dari invoice tracker, special tool, peralatanku sampai peralatan yang digunakan untuk men-scan motor injeksi pun di tempat kami sudah kami usahakan untuk dilengkapi. Seperti itu kurang lebih katakanlah profil singkat dari usaha kami. Yaudah, saya mulai pertanyaan yang pertama. Peralatan apa yang dibutuhkan pertama kali untuk membuka bengkel? Kalau kita bicara masalah peralatan, tentunya kita akan masuk kepada apa saja yang alat-alat digunakan untuk memperbaiki atau menservis motoran seperti itu. Nah, biasanya kita ada peralatan umum, misalnya seperti halnya berbagai macam ukuran obeng, baik obeng istilahnya kita mengatakan obeng plus atau obeng kembang ya orang bilang ya, obeng min gitu kan. Kemudian ada nama sana, ada kunci T, ada kunci busi, ada berbagai macam tang, ada kunci ring, orang mengatakan seperti itu, ada kunci pas mungkin atau kunci kombinasi, ada di sana kunci sok, ada kunci L gitu kan, dan lain-lain yang peralatan umumnya di bengkel. Kemudian juga selain peralatan umum ada yang namanya invoice tracker gitu atau special tool, peralatan khusus yang biasanya kita gunakan untuk pekerjaan khusus. Misalnya peralatan khusus untuk kelistrikan, kita di sana ada namanya test pen seperti itu ya. Iya. Kita mengatakan test pen lah yang untuk mengecek arus kelistrikan. Juga ada kita menggunakan multitester atau avometer. Mungkin sebagian teman-teman di sekolah sudah banyak yang mengenal. Biasanya untuk avometer ini kita gunakan untuk mengecek hubungan antar kabel, atau kadang-kadang kita mengecek arus voltase pengisian baterai dan sebagainya. Singkatnya seperti itu. Kemudian juga ada peralatan khusus untuk bongkar pasang mesin. Itu sana bermacam-macam, ada tahanan magnet, ada alat untuk membuka magnet, ada alat untuk crankcase installer dan macam-macam peralatan khususnya. Nanti akan divideo oleh masnya. Peralatannya juga ada peralatan khusus yang kita gunakan untuk memperbaiki motor injeksi, seperti di Honda yang namanya IDS, di Yamaha ada namanya FIDT. Ini juga akan
diberikan videonya. Itu beberapa peralatannya seperti itu. Kemudian juga jangan lupa yang di bengkel biasanya ada yang namanya kompresor, itu kan ada air gun, ada alat buat isi angin sepeda motor, ya tidak boleh dilupakan juga. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti gambaran jelasnya akan diberikan videonya oleh Mas David gitu ya. Iya. Nanti akan diberikan videonya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Kira-kira berapa modal yang dibutuhkan pertama kali untuk membuka bengkel? Nah, kalau kita bicara masalah berapa modalnya, ya kita katakan relatif pada kemampuan pelaku usahanya. Tidak bisa dipastikan modalnya sekian juta atau mungkin sekian puluh juta, tidak bisa dipastikan. Kalau itu menurut saya seperti itu. Nah, katakanlah seperti ini, Mas. Kalau orang yang membuka usaha bengkel di rumah atau yang sekarang banyak di perkotaan, dia orang cukup modal ilmunya saja dan juga beberapa peralatan saja, gitu kan. Dia tidak perlu buka gedung untuk bengkelnya, gitu kan. Iya. Cukup mungkin di depan rumahnya atau di garasi rumahnya, maka modalnya cukup peralatannya saja. Mungkin untuk beli peralatan yang sederhana mungkin sekitar 5 juta sudah cukup lengkap. Ya, lumayan untuk alat-alat alat-alat yang umum, beberapa alat khusus sama kompresor mungkin 5 juta sudah cukup. Cuman kalau mau peralatannya lebih bagus lagi mungkin bisa modal sekitar 10 juta untuk beli peralatan. Itu tergantung kepada anggaran yang dimiliki oleh orang yang hendak melakukan usaha bengkel ini. Ya, katakan mungkin antara 5 sampai 10 juta. Kalau kita bicara masalah si pelaku bengkel ini tidak hanya katakanlah usahanya tidak di rumahnya, mungkin dia hendak membuka bengkel serta membuat gedungnya, namanya membuat gedungnya ya relatif gitu kan. Mungkin ada yang katakanlah 10 juta, mungkin yang seadanya 20 juta, atau mungkin menyesuaikan sama kemampuan yang punya usaha. Kalau masalah isinya, spare partnya fleksibel, menyesuaikan kantong si pemilik usaha, ya kan. Biasanya sekarang zaman itu bengkel itu cukup katakanlah menerima jasa saja. Nanti katakanlah spare partnya bisa beli kalau pas butuh bisa. Jadi biar modalnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita katakan modal keseluruhan untuk membuka bengkel, ya relatif tergantung kepada kemauan si pelaku usaha. Ya seperti saya katakan tadi, ya mungkin kalau sekedar untuk ya seadanya bengkel, sekedar jasa servis mungkin sekitar 5 juta cukup. Atau mungkin dengan peralatan yang lebih bagus lagi mungkin 10 juta lagi, atau mungkin 10 juta ya. Kemudian kalau pengen ditambahi dengan gedung spare partnya, ya kembali pada keuangan masing-masing. Kalau menurut saya sih, kalau buka bengkel awal-awalnya tidak harus banyak spare partnya, yang penting ilmunya cukup, pengalamannya cukup, ada alat-alat yang kunci, insyaallah udah bisa. Mungkin paling kalau sekedar buka servis dikatakan bengkel mungkinnya 5 juta udah jadilah. Ya belum ada spare partnya gitu kan, gedungnya cukup di emper rumah gitu kan, ya mungkin sudah jadi, ya seperti itu. Kalau kurang jelas ya nanti ya bisa ditanyakan lagi, seperti itu Mas. Lanjut yang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kondisi bengkel waktu pertama kali buka? Ya tentunya ya dulu waktu saya pertama buka itu di sini masih sepi Mas. Sini itu dulu masih kebon gitu kan, masih ya jalannya belum ramai, masih sepi. Nah itu kan, pelanggannya juga ya namanya usaha baru masih jarang Mas, ya karena belum banyak yang kenal gitu kan. Tapi yang seiring waktu tentunya yang namanya bengkel itu harapannya pengen berkembang, maka pelaku usaha bengkel yang pertama itu dia harus punya etos kerja yang baik, semangat kerja yang baik. Tentunya dia harus punya ilmu mengenai bidangnya. Katakanlah bengkel motor, dia harus menguasai benar mengenai perihal motor dari setiap aspeknya, punya katakanlah ketekunan, dan yang tidak kalah penting adalah kejujuran gitu kan. Seorang tukang servis, katakanlah mekanik sepeda motor, kalau dia nggak punya atas kerja yang baik, tidak punya keuletan dan tidak punya kejujuran, maka usahanya akan sulit untuk berkembang gitu kan. Iya. Karena mungkin kalau dia tidak katakanlah berlaku jujur, mungkin dia akan banyak mengakali orang dalam servisnya. Barang bagus dikata jelek gitu kan. Nah, seperti itu. Atau mungkin
ini ya barang yang sebenarnya nggak rusak dia katakan rusak seperti itu. Jadi kalau seperti itu orangnya punya etos kerja yang baik, punya kejujuran, insya Allah usahanya akan berkembang ya. Begitupun yang kita usahakan di sini gitu kan, kita berusaha untuk membangun kepercayaan konsumen, nah, agar mereka itu datang itu nggak cuma sekali mas. Jadi prinsip usaha kita itu bagaimana orang datang sekali, kemudian dia pengen datang lagi, gitu kan? Iya. Nah prinsip usaha seperti itu. Dia datang sekali untuk servis, dia merasa puas dengan pekerjaan kita, besok dia datang lagi untuk servis berikutnya pada permasalahan yang lainnya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah usaha kita sudah berjalan sekitar 8 tahun, hampir 9 tahun, alhamdulillah berjalan lancar. Dari dulu katakanlah usahanya itu ukuran bengkelnya dulu 6x3, sekarang udah 6x6, sudah lebih luas juga, sekarang pelatanya sudah lebih lengkap. Kemudian juga dari segi berapa juga sudah ada pengembangannya. Maklum kami bertambah sedikit demi sedikit, namanya juga usaha kecil mas, seperti itu. Lanjut yang keempat, bagaimana kondisi yang sekarang? Kalau pertanyaan mengenai kondisi sekarang itu menurut saya pertanyaannya ambigu ini. Ini kondisi sekarang bagaimana ini? Mengenai dunia usaha atau mengenai kemajuan bengkel gitu kan? Ya katakanlah, Mungkin itu dua-duanya lah. Katakanlah kalau mengenai dunia usaha sekarang di era pandemi COVID-19 seperti ini, kebanyakan mengalami kelesuan. Ya alhamdulillah sih kalau usaha di daerah pedesaan seperti ini masih bisa berjalan dengan baik, masih berjalan seiring waktu, masih ada masih banyak konsumen yang datang. Ya kadang hari ini ramai, sangat ramai, besok mungkin agak santai gitu kan. Ya pasarnya naik turun, tapi alhamdulillah nek kondisi seperti sekarang usaha di daerah pedesaan itu masih bisa berjalan dengan cukup baik. Tapi kalau di daerah perkotaan yang mungkin terdampak pandemi akan cukup sulit usahanya. Cuma di desa seperti ini alhamdulillah masih berjalan cukup baik. Kemudian kalau mengenai kondisi sekarang usaha saya alhamdulillah berkembang. Kalau saya pribadi berkembang dari dulu kami, ya katakanlah dulu saya bekerja sendiri, sekarang sudah ada yang membantu, dan istilahnya ada karyawannya, jumlah pelanggannya pun bertambah, dan jumlah kelengkapan bengkel kami dari segi peralatan maupun dari segi spare part juga bertambah. Alhamdulillah. Lanjut yang kelima, di mana membeli spare part atau underdealnya? Makanya kalau kita berbelanja spare part, saya itu fleksibel gitu, tidak mematok harus belanja di mana. Nah, sekarang udah banyak tempat ya, katakanlah mulai dari toko grosir yang menjual spare part dengan harga grosir, yang sekarang mungkin kalau di sekitar sini di Kalibening ada yang menggrosirkan, di Karangkobar ya ada, atau mungkin yang mau yang lebih lengkap lagi dengan harga yang lebih murah lagi kita bisa ke Kabupaten, ke Banjarnegara, karena ada banyak toko-toko grosir. Juga kadang ada yang sales yang menawarkan spare part kemari, yang bawa mobil, yang bawa motor gitu ya, yang menawarkan spare part kalau harganya kompetitif, tidak terlalu mahal tidak berbeda jauh dengan harga di toko-toko grosir, ya kita ngambil. Kalau kemarin biasanya kita nggak ngambil, so kadang-kadang kita ngambil barang di marketplace, di online istilah kita. Untuk barang-barang yang langka kita bisa ambil di marketplace. Ya diantaranya ya tempat belanjanya itu ya. So ini kita ada 3 yang katakanlah, yang di toko grosir, di sales-sales yang mengantar ke bengkel, juga kadang-kadang di marketplace atau online. Kalau sekarang ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain seperti itu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara menetapkan ongkos atau biaya jasa servis? Kalau di tempat kita ya kurang lebih sama dengan bengkel-bengkel lain kalau menetapkan servis ya, tergantung ringan atau berat jenis pekerjaannya. Nah, seperti itu. Karena kurang lebih biasanya setiap bengkel itu punya patokan masing-masing dalam menentukan jasa servis. Mungkin ada perbedaan sedikit, mungkin 5.000 atau 10.000 antar bengkel dalam hal jasa servis seperti itu. Ya mungkin kita ambil contoh untuk servis ringan gitu. Mungkin di
bengkel ada yang mungkin matok servis ringan 25.000, ada yang 30.000, ada yang 35, tergantung bengkelnya. Kalau di tempat kita servis ringan itu 35.000 di tempat kita, tapi kita servis ringan itu sudah katakanlah komplit ya Mas ya. Iya. Dari karbu tidak cuma dibersihkan tapi juga disetting untuk menghasilkan pembakaran yang maksimal. Kita lihat indikatornya, kalau mungkin Masnya pernah belajar, di indikator pembakaran itu dilihat di mana? Di businya. Bagaimana businya, apakah hitam berkerak ataukah sudah merah bata ataukah mungkin warnanya putih. Mungkin kalau Masnya pernah belajar mengenai indikator pembakaran adalah melalui businya. Kita sudah setting karburatornya, setting setelan klepnya, kita bersihkan filternya, kita atur tekanan anginnya, kita atur setelan rantainya, kita cek elektrikalnya, juga kita cek nanti kondisinya bagaimana. Setelah kita servis, kita test drive seperti itu istilahnya. Itu kita servis seperti itu 35.000. Kalau servis istilahnya servis besar atau mungkin bahasa gaulnya semi overhaul, ya mungkin istilahnya ganti piston nih lah ya. Iya. Atau yang semisal itu ya katakanlah mungkin sekitar 85, 100, 125 tergantung jenis motornya. Itu kan macam-macam, ada yang motor mungkin SOHC yang katakanlah pakai 1 noken, ada yang DOHC, ada 2 noken, itu kan servisnya akan beda-beda. Juga tergantung jenis kerusakannya. Kadang-kadang kan ada yang sampai ganti perkara-perkara yang tidak hanya pistonnya, kadang juga dengan setting klepnya, ganti klep dan sebagainya, adanya kurnya dan sebagainya itu kan. Nah, jadi biayanya fleksibel. Nah, kalau servis overhaul, servis total gitu, katakanlah ganti stang seher lah ya bahasa umumnya itu ya. Iya. Ya biasanya ya kalau ada servis penuh itu ya sekitar 175 itu harga umum bengkel. Biasanya sekitar itu 175, 185 mungkin menyesuaikan dengan ada kerusakan tambahan apa tidak. Atau mungkin menentukan harga servis kelistrikan ini kan, kelistrikan kadang-kadang perkaranya sepele, hanya masalah 1 kabel putus gitu kan. Cuman kan yang dipermasalahkan bukan kabel putusnya, cuman kan sulit atau tidaknya untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Nanti biayanya akan kondisional gitu kan. Kalau misalnya kelistrikan ringan lah, ganti lampu paling biayanya 5.000, atau mungkin memperbaiki tombol yang agak masuk mungkin 10.000 gitu kan. Atau mungkin yang agak berat sedikit nyari kabel rumit ya mungkin 25.000, yang berat lagi mungkin 35, yang berat banget ya mungkin 50.000, tergantung dengan tingkat kesulitannya. Seperti itu Mas. Ya kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau masih kurang saya besok tanya lagi gitu. Lanjut yang ke-7. Bagaimana sistem pembayaran karyawan ataupun pekerja? Kalau di bengkel itu sistemnya macam-macam, tergantung istilah yang punya usaha seperti itu. Ada yang modelnya itu harian, ada yang modelnya itu sistem komisi atau persentase, ada yang modelnya bulanan. Kalau yang modelnya harian biasanya ya mungkin sehari ada yang masih ada yang 35.000, 40, 45, 50, 60, 70, tergantung dengan kemampuan mekaniknya biasanya. Di harian, hari itu berangkat dia dibayar, nggak berangkat nggak dibayar. Itu kalau harian modelnya ya seperti itu. Ada yang modelnya harian tapi komisi gitu. Jadi tergantung hasil pekerjaan si mekanik atau pekerja. Katakanlah hari ini pekerjaan si mekanik biaya jasanya menghasilkan uang 100.000 misalnya, biaya jasa daripada pekerjaan si mekanik 100.000 gitu kan. Misalkan komisinya 70-30, yang 70% buat si mekanik, yang 30% buat yang punya bengkel. Maka si mekanik dapat 70.000, yang punya bengkel 30.000. Misalnya itu sistem komisi. Tapi yang sistem bulanan, kalau sistemnya bulanan ya pokoknya ya sebulan kamu bayarnya sekian, mungkin 1 juta, mungkin 1.500.000, mungkin 2 juta, seperti itu. Itu gambar umumnya seperti itu. Kalau di tempat saya modelnya harian. Jadi ya kalau berangkat ya kita kasih bayaran, nggak berangkat ya kita kasih. Nah, menurut kita itu lebih lebih adil seperti itu. Lebih adil seperti itu. Jadi mau sepi mau ramai ya pekerja saya kadang-kadang dapat bayaran. Karena kalau sistemnya komisi, kalau lagi sepi kasihan yang kerja gitu kan. Iya. Bayarnya cuma sedikit gitu. Oke, silakan Mas selanjutnya. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana mengatasi kalau ada komplain dari konsumen servis? Kalau ada komplain ya tentunya pertama kita harus tetap tersenyum gitu kan. Yang namanya manusia dalam pekerjaannya tidak ada yang sempurna. Ya ada kalanya melakukan kesalahan,
Ya kadang-kadang kesalahannya ya tidak selalu dari human error, tidak selalu dari katakanlah pribadi atau personal si mekanik, ya kan? Kadang-kadang juga kesalahannya adalah kesalahan dari spare partnya. Sebenarnya bukan kesalahan, cuma kadang-kadang ada yang spare part yang tidak awet, seperti spare part listrikan, kadang-kadang baru diganti sebentar udah mati gitu kan, seperti itu. Kalau emang kesalahannya dari personal mekaniknya, mungkin dia salah pasang gitu kan, atau salah sambung seperti itu, ya tentunya setelah konsumen itu menyampaikan komplainnya, ini motor saya misalnya sebagai contoh baru saja servis tapi kok servisnya kemarin hari Senin, sekarang hari Rabu udah berobat lagi, kan kita cek dulu, oh apa iya, kita cek dulu, ini kita coba, oh ya ternyata benar, oh, kemarin sudah nggak berobat, sekarang kok berobat lagi, kita cek, oh ternyata apanya yang masalah, oh pak ternyata ini yang dari kemarin ini businya yang nggak kita ganti udah mau mati, jadi berobat, kita ganti businya, kemudian jadi lagi seperti itu, misalnya kan seperti itu. Iya. Yang penting ya kalau di sini sih, kalau orang komplain kita senang kalau ada orang komplain, berarti dia punya loyalitas terhadap kita gitu kan. Servis di sini merasa kurang nyaman, balik lagi kita malah senang, berarti istilah dia punya loyalitas, punya rasa katakanlah memang percaya dengan kita gitu kan. Kalau mungkin habis servis di sini nggak nyaman, dia pindah ke lain bengkel, berarti dia kurang nyaman dengan kita gitu kan. Iya. Ya sudah segitu saja ya Mas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.